Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Apa kabarnya saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Terus dalam keadaan luar biasa, amin. Amin. Kita percaya waktu kita terus menyembah, waktu kita terus percaya kepada Tuhan, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan kita, amin. Amin. Hari ini mari datang sama Tuhan yang iman percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan, lebih lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama saudara, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu. Kami boleh ada bersama-sama Tuhan di tempat ini. Di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Dan siapapun kami Tuhan yang telah tersambung secara live streaming. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang memberkati setiap kami. Engkaulah Allah yang menyertai setiap kami. Engkaulah Allah yang selalu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Untuk keadaan kami dan di tempat ini dimanapun kami berada. Kami mau datang lebih lagi menyembah, memuliakan Tuhan yang telah memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ya Bapa. Itu ibadah kami dari pertama pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kuasa-Mu, lawatan-Mu, bahkan mujizat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Dalam nama Yesus kami siap menyembah dan bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Mari menyembah Tuhan, saudara. Angkat kedua tanganmu tinggi. Buka hatimu. Kita sembah Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Mari memuji. Mari angkat tanganmu saudara. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Dia sungguh indah. Dialah Yesus Tuhan. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Dia
Tuhan ampuni. Boleh sambil angkat kedua tanganmu gereja Tiberias bersama-sama. Mari berkata, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Mari angkat kedua tanganmu sembah, angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambil kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Sambutlah Yesus, amin Tuhan. Tinggikan Yesus, Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, dari hatimu agungkan Dia saudara. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesusku, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari bersyukur. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ku sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang hidup Tuhan. Selama-lamanya
selama-lamanya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi. Kami datang Tuhan dengan percaya, ku percaya. Terima kasih. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us. Oh, come let us. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Mari bersama-sama katakan, oh, come let us adore. Mari datang menyembah, mari datang dengan percaya pagi hari ini, memuji, menyembah Allah yang telah lahir. Oh, come let us adore Him, Christ. Kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus sama-sama. Oh, come let us. Oh, come, come. Kami datang dari segala penjuru Tuhan, bersatu dalam pujian ini mengatakan, aku sembah, adore Him, Christ the Lord. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi saudara. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja, sembah Tuhan dan puji. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami datang Tuhan, puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja, sembah dan puji. Bersama-sama katakan sembah. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja yang bersyukur punya Raja yang besar. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perbuatan-Mu, untuk bukti kasih-Mu yang sungguh nyata bagi setiap kami. Kami terlalu percaya bahwa Natal berbicara tentang harapan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Biar Engkau yang bekerja Tuhan, biar Engkau yang menyatakan kuasa-Mu di atas pujian umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus.
Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan Yesus siang hari ini. Sambil lambaikan tinggi tangan kita bagi nama Tuhan Yesus. Saudara Shalom di Miriam. Mari yang bersuka cita kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Bagi nama Tuhan Yesus kita puji nama Tuhan. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari dalam hati bersyukur sama-sama umat Tuhan. Bahwa pujian ini katakan ku tak pandang dari gereja, ku tak pandang dari suku mana. Umat Tuhan yang bersuka cita di pagi hari bersama-sama di Mirias katanya. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kita berdiri atas firman-Nya. Boleh tengok kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudariku. Boleh lambaikan tinggi tanganmu. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi umat Tuhan katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah. Pencipta keluarga Allah. Tunjuk kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Sambil kata ku cinta keluarga. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan di atas kepala bagi nama Tuhan Yesus sama-sama. Seberapa banyak yang bersuka cita pagi siang hari ini, boleh lambaikan tinggi tangan kita bagi nama Tuhan Yesus. Kita memuji nama Tuhan sama-sama. Bagi siang hari bersuka cita, bersorak-sorai bagi Yesus Kristus Sang Juru Selamat lahir ke dunia, menyelamatkan saudara dan saya dalam tempat ini. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat suara. Sorga bergema, laki raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yeah, yeah. Balikan suaramu umat Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Katakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema,
kasih lagi Tiberias sama-sama. Bersama-sama kita dan bersoraklah serta menaklukkan kabar lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, semua lahir Raja mulia. Ini berkati Tuhan, yang percaya kita diberkati lebih lagi. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yo! Angkat suara kita bersama-sama umat. Berdiri dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Berilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji. Sambil lambaikan tanganmu madu, katakan sembah dan puji Dia. Sarah, lebih lagi madu, sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ini berkati Tuhan sama-sama. Menyanyilah kamu dan teranganlah. Udah bernyanyi. Setiap kita di tempat ini, Jumat Tuhan ini berkati Tuhan, kita puji namanya, katakan pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kembali bersama-sama Tiberias dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus
kembali saudaraku. Puji nama Tuhan, bagi saudara sama-sama sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita akan dengar terlebih dahulu. Kita akan diberkati terlebih dahulu lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh gembala sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi setiap jemaat Tuhan di siang hari ini. Suara Gembala edisi 17 Desember 2023 dengan judul Bagaimana untuk kita diberkati Tuhan. Kita masuk ke yang pertama, doa pembuka. Dalam hidup ini kita harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak dikalahkan setan, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Hidup kita adalah suatu persiapan untuk memasuki perjalanan yang panjang, maka terpanjang yang tanpa batas. Jangan sampai keluarga kita ada yang tergelincir dalam dosa. Lukas 13 ayat 3 dan 1 Samuel 20 ayat 3b. Romawi yang kedua, bagaimana untuk kita diberkati Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, kita harus menaklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kejadian 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Abraham percaya, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham mendengar dan mengerti serta mau melakukan firman Tuhan. Abraham menaklukkan pikirannya kepada Tuhan dan menyerahkan anaknya. 2, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kejadian 22 ayat 2. Sebelum Allah memberkati Abraham, Allah meminta hal yang terbaik dari Abraham, yaitu anaknya Ishak, dan Abraham taat. Yesus juga berkorban bagi kita, memberikan yang terbaik, tubuh dan darahnya untuk diselamatkan, untuk menyelamatkan kita dan mengabulkan doa-doa yang kita minta kepadanya. Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang 11. Maka kita juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. 3, kita harus mengandalkan Tuhan dan selalu meminta hikmat dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kita ini manusia lemah dan terbatas, maka kita butuh Tuhan dan hikmat-Nya. Bila kita setia mengandalkan Tuhan dan minta hikmat-Nya, maka pasti kita akan alami berkat Tuhan. Untuk itu kita bangun persekutuan dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan, dan melakukannya, maka kita akan punya iman yang positif. 4, kita harus melakukan banyak perbuatan baik dan kaya akan kebajikan. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kemurahan hati adalah buah roh, maka hendaklah kita kaya dalam memberikan kebajikan terhadap sesama. Dan yang terutama kita kejar adalah hidup takut akan Tuhan, bukan kekayaan. Romawi yang ketiga, inilah berita Natal. Hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Firman Allah di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat 14 mengajarkan kepada kita. Yang pertama, berita Natal adalah berita tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. 2, malaikat dan bala tentara dari sorga merayakan kelahiran Kristus. Maka kita pun harus merayakan Natal sebagai tanda rasa syukur kita karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita. 3, para gembala juga turut merayakan setelah diberitakan oleh para malaikat dari sorga. Sebagai doa penutup, Tuhan mengajar gembala sidang Tiberias pentingnya kita sebagai warga sorga dikenal, dijaga malaikat, dan dijemput malaikat saat masuk alam roh. Doa kami, mari kita semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga, maka Anda akan dikawal para malaikat. Setan dan roh jahat takut pada Anda. Akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dijemput para malaikat terbang ke awan-awan. Haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Dan sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita akan menyaksikan highlight perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia 9 Desember 2023. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita pagi siang hari ini.
berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Shalom saudara sekalian, shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus berkati. Aduh, saya terharu lihat saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati saudara. Saya selalu berdoa untuk saudara semua jemaat Jati Beres Indonesia, terutama semua kita anak-anak Tuhan, supaya kita selalu diberkati Tuhan. Amin saudara sekalian. Salam choir. Shalom choir. Engkau diberkati Tuhan, kau melayani Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus balaskan lipat kali ganda. Dan Tuhan Yesus pakai menjadi alatmu Tuhan Yesus yang tangguh di dalam tangan Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Dan inilah kata-kata yang terakhir ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya saudara sekalian, kita sekarang ini hidup di zaman kasih dan anugerah Tuhan ya saudara sekalian. Kalau kita mendengar saudara sekalian tadi berita Natal tadi, bagaimana Allah menyuruh para malaikat untuk menjumpai para gembala domba yang pertama kali mendengar berita kelahiran Yesus saudara sekalian. Mengapa para gembala ini penting bagi Allah? Karena para gembala ini mengenal arti pengorbanan, mempunyai pemahaman yang sangat tinggi mengenai pengorbanan. Dia menjaga dombanya siang dan malam saudara sekalian. Dan Natal berbicara mengenai pengorbanan, artinya korban. Allah pencipta menjadi ciptaan, itu adalah satu korban, dan Allah keselamatan yang kita miliki itu pun juga korban daripada Allah. Untuk itu marilah kita dalam hidup kita berkorban. Di Natal ini juga kita mau berkorban saudara sekalian. Korban kita adalah mempersembahkan hati dan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Selanjutnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi yang harus dijaga dan diwaspadai yang pertama adalah hati kita, saudara. Mengapa saudara sekalian? Karena dosa atau pengaruh dunia sudah meracuni dan merasuki manusia, sehingga manusia selalu menginginkan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, saudara sekalian. Jadi bagaimana kita yang sudah membaca, yang beribadah, membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, selalu menghayati firman Tuhan, yaitu saudara, kita harus menjauhkan diri dari hawa-hawa nafsu dunia, pengaruh-pengaruh dunia. Kita jangan dalam keinginan daging, saudara sekalian. Ya, jangan dalam percabulan keinginan daging.
Hilangkan keinginan mata, jangan materialistis saudara sekalian. Dan juga jangan dalam keangkuhan hidup, dalam kesombongan saudara sekalian. Untuk itu kita seperti itu jadi anak Tuhan yang selalu setia dan mempunyai iman yang teguh dalam menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lilin boleh dinyalakan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Naikkan lilin kita, anak Allah, anak kudus, anak Allah, anak kudus, Tuhanku penebus, Tuhanku penebus. Aku datang ya Tuhan, aku datang ya Tuhan, bersembahyang di tahta, bersembahyang di tahtamu dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang indah, yang penuh harapan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karirmu, usahamu, bisnis berhasil, diberkatilah anak-anakmu, pandai cerdas, punya masa depan indah, diberkatilah apa yang kau kerjakan selalu berhasil. Berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, menghibur dan menuntun kita semua. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan menjemput kita, mempelainya. Saudara dan saya tetangga di sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Haleluya, amin, 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 amin. We wish you a Merry Christmas. Salam kanan kiri saudara, depan belakang saudara, katakan selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a
kasih tepuk tangan yang paling terbaik sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian video highlight perayaan Natal Gereja Tiberias 9 Desember 2023 yang lalu. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan untuk kita diberkati lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan di pagi siang hari ini. Satukan hati kita, kembali tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Sikapkan hati kita kembali dalam sikap menyembah Tuhan di pagi siang hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hadirat Tuhan yang boleh Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk sukacita surga yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus nyatakan ada bersama dengan setiap kami saat kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bila nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, nama Tuhan Yesus yang bertata di atas setiap pujian sembah kami pada pagi siang hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, tegur kami, didik kami Tuhan Yesus. Berkati setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus mempersiapkan setiap kami agar setiap kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan yang mau kami dengar pada pagi siang hari ini. Menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi siang hari ini. Kami percaya setiap apapun kebenaran firman Tuhan, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut, lidah, bahkan hati hamba-Mu, kami percaya semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kebenaran, kerinduan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami membuka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih lagi di pagi siang hari ini, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling terbaik buat nama Tuhan Yesus. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Kami menyembah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Engkau besar Tuhan. Engkau besar, perbuatan-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita buka hati kita, kita siapkan diri kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan di pagi siang hari ini. Undang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi siang hari. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk membangun iman kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Kami minta ya Allah Roh Kudus, urapi jemaat-Mu yang berada di gereja Nias ya Tuhan Yesus.
Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming. Ya, urapi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi dan terima kasih atas kedatangan saudara. Kita berkumpul bersama tanggal 9 Desember kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, saat ini adalah memang saat memperingati Natal ya, bulan-bulan Desember saudara sekalian. Namun saudara, kita harus ingat bahwasanya Yesus bukan lagi bayi ya saudara, tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri ya saudara sekalian. Kita sudah tahu ya, kemarin kita Natal merayakan kedatangannya ke dunia mulai dari sebagai manusia, dari mulai bayi ya saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, saudara sekalian ya. Memang saat ini adalah saat kita memperingati Natal, tapi kita harus ingat ya bahwa kita tahu bahwa Yesus sekarang bukan bayi lagi, tetapi akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Ya, Argo bacakan Yesaya 9 ayat 5, kemudian Matius 11 ayat 6, Argo. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, demikian. makasih, betul. Ya, Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, saudara sekalian. Dan kemudian di Matius 11 ayat 6 Tuhan Yesus katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya berbahagialah orang yang tidak menolak Tuhan Yesus dan yang menjadi kecewa dan menolak Yesus ya saudara sekalian. Jadi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan, saudara sekalian ya. Mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ya. Kedatangan Tuhan adalah menjadi umat yang tidak menjadi kecewa ya. Nomor 1, mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah menjadi umat yang tidak kecewa, melainkan tetap mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ketika dalam hidup kita harapan dan kenyataan hidup tidak sejalan, apakah kita memilih hidup dalam kekecewaan, saudara? Karena menghitung-hitung untung ruginya, mengikut Tuhan Yesus, ataukah kita memilih untuk tetap mengasihi Tuhan, ya, dan setia kepada Tuhan karena tunduk pada kedaulatannya? Jawabannya ya, kita harus setia, ya. Ya, jawabannya kita harus setia. Kita harus melakukan tugas keimanan kita di hadapan Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan. Ketika kita tetap melakukan keimanan kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami momentum di mana Tuhan akan memberkati dan memakai kita seturut kehendaknya. Ada banyak kesempatan yang tidak dapat kita raih, hanya gara-gara kita kehilangan momentum ya saudara sekalian. Karena ketika berkat itu turun, kita didapati sedang tidak setia kepada Tuhan, tidak pada dalam jalurnya Tuhan. Jadi kita kehilangan momentum, artinya kita kehilangan berkat Tuhan. Nah, ketika berkat itu turun ya saudara, kita didapati sedang tidak setia. Jadi betapa ruginya kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita tidak setia kepada Tuhan Yesus. Yaitu kita kehilangan kesempatan yang tidak dapat kita raih hanya gara-gara ya kita tidak setia. Karena ketika berkat itu turun, kita didapati sedang tidak setia kepada Tuhan dan tidak pada dalam jalurnya Tuhan Yesus. Marilah saudara, kita selalu dalam hadirat Tuhan,
memenuhi panggilan Tuhan untuk jadi pelaku firman, dan kita akan sampai pada momentum kesempatan emas itu datang, saudara sekalian. Kita ada dan dapat berdiri dengan layak di hadapan Tuhan. Jadi hal pertama yang harus kita ketahui dalam mempersiapkan Tuhan Yesus adalah kita menjadi umat yang tidak kecewa, melainkan tetap mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tidak menjadi umat yang kecewa, ya saudara sekalian, adalah menjadi umat yang tidak kecewa, melainkan tetap mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kemudian Argo bacakan Roma 8 ayat 35 sampai 39. Argo. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, saudara sekalian, yang kedua adalah menjadi umat yang mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia atau yang menjadi penghalang iman bagi kita, saudara sekalian. Ada banyak kali kita berkata bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sanggup melakukan mujizat apapun. Namun kita juga sering berkata bahwa secara waktu itu sudah terlambat untuk kita. Kita tidak ubahnya seperti memperlakukan Tuhan Yesus itu seperti seorang penumpang kereta api yang sudah ketinggalan kereta, saudara. Kita katakan kita sudah terlambat atau percuma saja, dan mujizat nggak akan terjadi pada diri saya. Nah, itu perlunya kita selalu berdoa kepada Tuhan dan jangan pernah berhenti berdoa, saudara sekalian. Ya. Tuhan tetap sanggup membuktikan kepada kita bahwa tidak ada kata terlambat dalam kamusnya Tuhan. Seperti Lazarus misalnya, sudah 4 hari mati, tetapi Tuhan Yesus yang ada, yang Tuhan Yesus yang terlambat ya, dicap terlambat datang, saudara sekalian, namun sanggup membuat mujizat kebangkitan. Jadi hal yang kedua dalam persiapkan kedatangan Tuhan adalah ya, kita harus ketahui ya bahwa kita menjadi umat yang mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia atau yang penghalang-penghalang iman ya. Kita harus jadi umat yang mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup atau menjadi penghalang iman, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Kolose 3 ayat 1 sampai 2.
Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya ulangi ya saudara sekalian. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, hal yang ketiga, ya dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, saudara sekalian, kita harus tahu kita tidak selamanya di bumi. Untuk itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini harus memiliki tujuan yang kekal. Ya, saudara sekalian, saya ulangi, yang ketiga dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, kita tidak selamanya di bumi ini. Untuk itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini harus memiliki tujuan yang kekal. Kita hidup di bumi ini, ya, apa yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan yang terarah kepada kehidupan yang kekal di sorga, saudara sekalian. Jika kita bekerja, berusaha, studi, atau apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk hidup dalam kekekalan. Lakukan untuk hidup dalam kekekalan, saudara. Kita lihat di Matius 24 ayat 40 sampai 44 ya, saya bacakan. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya saudara, kita tidak tahu kapan waktunya ketika hari Tuhan datang. Maka yang terjadi, yang satu akan terangkat dan yang lain akan tertinggal. Itu sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya senantiasa siap sedia. Posisi kita sekarang ini adalah, dan besok adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang pada waktu yang tidak kita sangkakan. Kapan persiapan kita, saudara sekalian? Yaitu sejak kita mendengar firman Tuhan, karena waktu yang kita pikir panjang di bumi ini, saudara sekalian, itu hanya 1 titik di dalam kekekalan, saudara. Ya, saya ulangi, karena waktu yang kita pikir panjang di bumi ini, ya saudara sekalian, oh waktu umur kita masih panjang, kita pikir gitu. Tapi itu sebenarnya hanya 1 titik di dalam kekekalan. Persiapan kita adalah membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap waktu, kapan saja saudara sekalian, berdoa dalam posisi apapun, kapan saja saudara sekalian, kapan saja ya. Karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kita duga. Jadi kita berdoa setiap saat saudara sekalian, setiap waktu, kapan saja dan lagi ngapain aja kita bisa berdoa kok. Ya, kita lagi sedang diam, berdoalah. Saya juga posisi seperti itu setiap hari saudara sekalian. Tidak sedang melakukan atau apa-apa, tidak menulis mengarang firman Tuhan atau apa ya, atau menulis ayat gitu saudara sekalian. Maka yang saya lakukan adalah saya berdoa setiap waktu, saya menyembah Tuhan setiap waktu, saya berdoa dalam hati setiap waktu, memuji Tuhan setiap waktu, saudara sekalian. Karena apa? Karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kita duga ya. Kita otomatis hidup sebagai pelaku firman dan hidup di dalam kekudusan, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang kita harus ketahui dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah
kita tidak selamanya hidup di bumi ini. Untuk itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini harus memiliki tujuan yang kekal. Jadi 3 hal saudara sekalian dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. 1, mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah menjadi umat yang tidak kecewa, melainkan tetap mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai kapanpun ya. Kedua, mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah menjadi umat yang mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dan kita hancurkan semua penghalang kepercayaan kita saudara sekalian, dan juga yang menjadi menghalangi iman kita. Ya, kita harus merobohkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dan yang ketiga, kita tidak selamanya di bumi ini. Kita harus sadar ya, kita tidak selamanya di bumi ini. Untuk itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini harus memiliki tujuan yang kekal, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini, kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ya, seperti waktu di GBK kemarin, saya katakan di Lukas 11 ayat 28, Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia ya saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya. Artinya memeliharanya itu tekun melakukannya saudara sekalian. Jadi pelaku firman. Dan pelaku firman adalah orang yang akan selalu dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Punya wibawa ilahi, saudara sekalian. Ada kuasa dan wibawa dari sorga. Dan kita selalu berkemenangan. Kenapa kita selalu berkemenangan? Karena Tuhan Yesus sudah menang. Ya, Tuhan Yesus menang atas maut, Tuhan Yesus menang atas maut, dan kita juga diharapkan berkemenangan. Ya, Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 20, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya. Jadi kita pasti dalam hidup ini kita akan berkemenangan. Ya, menang di waktu di dunia ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Ya saudara sekalian, marilah kita berusaha saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan kita berjuang untuk masuk yang pintu sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Kita diminta kita berjuang untuk kita dapat mencapai sorga, saudara. Juga Tuhan Yesus katakan hendaknya nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita tidak tercatat di buku kehidupan di sorga, saudara sekalian, di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan bahwa kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, yaitu lautan api ya, miliaran tahun, saudara sekalian. Nah, pilihan ada di tangan kita. Untuk itu setiap hari kita selalu bertobat dan bertobat. Setiap hari kita belajar dan belajar firman Tuhan, belajar menjadi pelaku firman, dan belajar selalu dalam kehidupan ini, selalu merendahkan hati, merendahkan diri satu sama lain, saling mengasihi, saling menghormati ya saudara sekalian, ya saling membangun ya saudara sekalian. Nah, marilah kita dalam hidup ini juga kita menjadi Injil yang terbuka dan memenuhi amanat agung daripada Tuhan Yesus. Kita tidak disuruh pergi sampai ke ujung bumi. Ya, ada orang-orang yang sampai ke ujung bumi, tapi perintah Tuhan Yesus, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah kata-kata Tuhan Yesus, kita disertai saudara sekalian. Jadi apapun profesi kita, apapun keberadaan kita, apapun profesi Anda saudara sekalian, sebagai apapun, lakukanlah itu untuk Tuhan, untuk kekekalan, dan menangkanlah jiwa-jiwa. Beritakanlah kabar baik dari Allah kepada jiwa-jiwa saudara sekalian. Keselamatan tidak hanya Allah untuk kita sendiri, tapi keselamatan harus kita beritahu dan kita beri seperti kehendak Tuhan Yesus, ya saudara sekalian, amanat agung Tuhan Yesus. Beritakanlah kabar baik kepada setiap orang dan selamatkanlah jiwa-jiwa saudara sekalian. Firman Tuhan katakan, satu selamat seisi rumah selamat saudara sekalian ya. Satu orang selamat, malaikat di sorga bersorak-sorai saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup dalam hidup memuliakan Tuhan seumur hidup kita, dan kita sungguh saling menghormati, saling mengasihi, saling membangun, ya, saling menolong ya saudara sekalian, dan saling betul-betul saling artinya kita
kita jangan mendukakan hati orang ya, tetapi kita saling membahagiakanlah, artinya kita jangan membuat sakit hati orang ya saudara sekalian, tetapi kita sungguh untuk menghormati sesama kita. Ya, kasihlah Allah seperti dengan segenap jiwa raga kita, tapi juga kasihlah manusia seperti dirimu sendiri, itu kata Tuhan Yesus. Demikian saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Saya percaya kita semua akan dapat menunggu atau mempersiapkan kedatangan Tuhan ya saudara sekalian. Jadi satu, mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah menjadi umat yang tidak kecewa, melainkan tetap mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Kemudian kita menjadi umat yang mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia atau yang menjadi penghalang iman kita robohkan saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita harus sadar kita tidak selamanya hidup di bumi ini. Untuk itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini harus memiliki tujuan yang kekal. Demikian pemberitaan firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati, dan silakan kepada pendeta Elvis di Gereja Nias. Kami semua diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang luar biasa, dan kami berdoa terus untuk Ibu senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan dan umur panjang, dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Puji Tuhan, saudara, ini pesan penting buat kita semua. Kita harus mempersiapkan hidup kita. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Alkitab berkata di dalam 1 Samuel 20 ayat 3b, dikatakan bahwa antara hidup dan maut itu hanya satu langkah jaraknya. Jadi antara hidup ini dengan maut, dengan kematian, itu hanya satu langkah jaraknya. Artinya apa saudara? Sangat dekat sekali. Dan hidup ini seperti mimpi. Sekejap saja saudara bisa hilang. Hidup ini seperti rumput yang tumbuh pada waktu pagi, lalu hilang pada waktu petang saudara. Hidup ini seperti debu saudara, yang terhempas saja saudara, dan semua tidak ada artinya. Itu sebabnya kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita. Kita tidak boleh menghabiskan waktu hidup kita hanya untuk kesenangan dunia. Mari kita persiapkan diri kita supaya waktu Tuhan datang kita didapati tak bernoda, tak bercela, mempelai yang siap pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tadi gembala sidang kita mengajar 3 hal, yaitu mempersiapkan kedatangan Tuhan, yaitu kita menjadi umat yang tidak kecewa, melainkan tetap mengasihi Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai kapanpun. Jadi jangan kecewa, tetap setia ya Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa yang diinginkan dari seseorang itu kesetiaan. Ya, bapak-bapak yang diinginkan istri itu cuma satu, setia. Dan ibu-ibu yang diinginkan suami itu setia. Siapapun saudara yang setia, percayalah hidup saudara berkemenangan. Siapapun saudara yang setia, Tuhan pasti tolong. Siapapun saudara yang setia, saudara pasti menerima janji-janji Tuhan. Amin. Yang kedua tadi, mempersiapkan kedatangan Tuhan, yaitu dengan menjadi umat Tuhan yang mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Artinya mari kita rendahkan diri kita hancurkan, patahkan semua keangkuhan-keangkuhan manusia. Dan yang ketiga tadi, mempersiapkan kedatangan Tuhan, kita harus sadari kita tidak selamanya hidup di bumi. Untuk itu segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus memiliki tujuan yang kekal. Nah, apa ciri orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan? Nah, hari ini saya akan sedikit menambahkan apa ciri orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Yang pertama kita baca Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35.
Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus bahwa pesan Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan anak manusia. Tuhan Yesus bilang apa saudara? Jagalah dirimu, jangan biarkan hatimu syarat itu penuh dengan pesta pora. Artinya apa saudara? Duniawi. Maka hari Tuhan itu nanti kalau kita terikat dengan duniawi itu seperti suatu jerat. Jerat itu apa saudara? Jebakan. Ya kalau saudara pergi ke hutan ya, binatang yang terperangkap, terjerat jebakan itu saudara, itu enggak sadar bahwa ada jebakan. Tiba-tiba sudah terjerat dia baru sadar. Itu sebabnya mari kita jangan duniawi. Lalu tadi dikatakan ayat 36, teruslah berdoa, tekunlah di dalam doa. Maka yang pertama, ciri orang yang mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Tuhan, yang pertama dia tidak duniawi, tekun berdoa. Siapapun saudara yang tekun berdoa, apapun keadaanmu saudara tetap kuat. Katakan amin. Suatu hari saudara ada teman pendeta saudara. Ya teman pendeta ini ya suka berdoa dia. Lalu dia doa saudara, malam-malam dia doa. Ya tengah malam jam 12 gitu saudara. Dia berdoa, ya dia biasa berdoa setengah jam, 1 jam. Tapi malam itu dia doa lama sekali saudara. Lama sekali. Tiba-tiba ajudannya saudara, ya maksudnya stafnya dia yang dampingi, curiga gitu. Kok pendeta ini doa lama sekali gitu saudara. Nggak amin-amin gitu saudara. Lalu akhirnya ajudannya ini masuk saudara, lihat. Lalu dipanggil saudara, ditegur. Ternyata udah nggak ada lagi saudara. Jadi dia posisinya dipanggil Tuhan lagi berdoa saudara. Ya kita nggak tahu berapa lama umur kita. Tapi kalau saudara terus tekun berdoa, waktu Tuhan datang, waktu Tuhan jemput, kita siap sedia. Amin. Kita pasti dijemput Tuhan, kita pasti dibawa Tuhan masuk dalam kemuliaan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi tekunlah berdoa, banyak-banyak berdoa. Yang kedua, apa ciri orang yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan? Kita baca Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 37. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 35. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 36. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan 37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudara, ini khotbah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cerita berkhotbah tentang akhir zaman, tentang kedatangan anak manusia. Maka Tuhan memberikan satu pesan bahwa kedatangan anak manusia ada peristiwa pengangkatan atau rapture. Maka ketika ada pengangkatan itu ternyata enggak semua diangkat. Ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Saya doa kita tidak tertinggal. Amin. Saya doa kita terangkat. Amin. Lalu gimana caranya supaya enggak tertinggal? Ada 2 orang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Lalu di atap rumah, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Gimana caranya supaya tidak tertinggal? Murid-murid tanya, gimana Tuhan? Lalu ayat 37 Tuhan berkata, di mana ada mayat? Mayat ini dalam bahasa aslinya, perjanjian baru itu bahasa ibunya Yunani. Maka kata mayat itu berasal dari kata soma. Soma itu berarti tubuh yang fresh saudara, tubuh yang segar, tubuh yang hidup saudara. Maka waktu Yesus memecah-mecahkan roti, nanti saudara baca Matius 26. Waktu Yesus memecah-mecahkan roti, perjamuan terakhir dengan murid-muridnya,
Yesus berkata, makanlah, inilah soma, inilah tubuhku. Dalam bahasa Yunani soma, artinya tubuh Yesus. Maka soma yang di Lukas 17 ayat 37 tadi juga bisa mengacu kepada tubuhnya, perjamuan kudus. Maka seorang pakar akhir zaman mengatakan untuk menyongsong Tuhan, akhir zaman gereja-gereja harus tekun perjamuan supaya kita terangkat. Amin. Maka yang kedua, siapa ciri orang yang mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, dia terus melekat dengan Tuhan melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Hari ini saudara yang melekat dengan perjamuan kudus, suatu hari Tuhan datang, saudara pasti terangkat. Katakan amin. Saudara, 2004 ada air bah, saudara, tsunami ya. Ada air bah tsunami. Maka ada teman pendeta saudara bersama keluarganya ingin liburan saudara ke Thailand, ke Phuket itu saudara. Ingin liburan. Maka mendiang Pak Pariaji dan Ibu mendengar kabar itu, teman pendeta yang mau liburan bersama keluarga ke Phuket saudara. Maka Pak Pariaji langsung tiba-tiba buat Natal saudara di Singapura saudara. Maka teman pendeta ini mau gak mau karena Pak Pariaji merayakan Natal di Singapura, akhirnya dia cancel saudara. Cancel pergi ke Phuket, maksudnya menunda saudara. Nanti setelah Natal di Singapura, Natal Tiberias, baru ke Phuket. Otomatis karena kita semua ya maksudnya kita mendampingi Pak Pariaji, semua pendeta mendampingi, maksudnya ya harus kalau Pak Pariaji merayakan Natal maka kita ya harus melayani Natal juga gitu saudara. Maka otomatis teman pendeta ini akhirnya tunda liburan ke Phuket saudara bersama keluarganya. Akhirnya Pak Pariaji Natal di Singapura saudara, dan rencana mau ke Phuket itu tiba-tiba akhirnya tertunda dan terjadilah saudara, terjadilah air bah itu saudara, dan termasuk menghantam Thailand dan Phuket saudara. Mereka semua kaget saudara, ya keluarga pendeta ini semua kaget gitu saudara. Ternyata apa? Mereka sudah terima perjamuan kudus, mereka diluputkan dari mara bahaya, mereka diluputkan dari maut, mereka diluputkan dari bencana. Hari ini saudara yang terima perjamuan kudus, saudara diluputkan dari maut, dari malapetaka, katakan amin. Bahkan beberapa waktu yang lalu saudara ada satu keluarga di Surabaya saudara, ingin liburan ke Singapura saudara, ingin liburan. Tapi malamnya sebelum berangkat saudara, dia perjamuan kudus dulu sama istrinya, sama anak-anaknya. Selesai perjamuan kudus, dia udah pasang waker saudara, pasang jam yang bangunin itu saudara. Lalu disetting saudara jam 4 supaya bunyi, karena pesawatnya jam 6 saudara. Tiba-tiba apa saudara, itu waker nggak pernah mati, hari itu mati nggak nyala saudara. Akibatnya apa? Mereka semua bangun jam 6. Jam 6 itu pesawat udah take off saudara. Mereka semua kecewa. Wah nggak jadi liburan katanya saudara. Nggak jadi liburan. Istrinya ngambek saudara. Ngambek gitu. Akhirnya nonton film Korea gitu saudara. Suaminya tiba-tiba saudara lagi istrinya ngambek. Dapat telepon saudara. Katanya kamu di mana? Ini di rumah katanya. Loh bukannya naik pesawat katanya. Enggak, kita ketiduran. Wah coba buka TV. Lalu buka TV saudara. Ternyata apa saudara? Ya pesawat yang ditumpangi saudara, ya hilang gitu saudara. Maka satu keluarga ini saudara diselamatkan karena terima perjamuan kudus malam harinya. Saya doa saudara terima perjamuan kudus, suatu hari terangkat ke surga. Amin. Yang ketiga, yang terakhir kita baca Matius 25 ayat 10 sampai 13. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun akan
saatnya. Saudara, ini cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka sama-sama menanti mempelai laki-laki. Hari ini pun kita sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Natal ini juga kita sedang menyambut, yaitu Advent, saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka saudara, ada yang berjaga-jaga dengan minyak, ada yang enggak berjaga-jaga. Akibatnya apa? Yang enggak berjaga-jaga dengan minyak, waktu mempelai laki-laki datang, mereka tidak siap sedia. Akibatnya apa? Mereka cari minyak dulu. Ketuk pintu, saudara, pintu sudah ditutup. Maka hari ini yang ketiga, ciri orang yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Yang ketiga, selalu diurapi minyak, selalu hidup dalam pengurapan minyak. Satu cerita terakhir, saudara, saya ingat 2004 ketika air bah datang di wilayah Sumatera bagian atas itu, saudara. Maka waktu air bah itu datang, saudara, datang kencang sekali, saudara, orang enggak menduga. Ada satu keluarga namanya Pak Amin, saudara. Dia ternyata sama istrinya lagi lari maksudnya menghindar air bah itu, saudara. Tiba-tiba, saudara, dia ambil rogoh kantongnya, saudara. Ada minyak urapan tinggal separuh pot minyak. Jadi dia suka nonton dulu Tiberias ada acara mujizat. Maka dia suka minta minyak dari gereja Tiberias. Sambil lari dikejar air bah itu, saudara. Maka suami istri ini minum minyak. Suaminya minum, istrinya, anaknya, saudara. Sambil mereka cari tempat yang aman. Tiba-tiba enggak diduga-duga, saudara. Seperti ada Tuhan tuntun mereka larinya itu, tiba-tiba ada undakan-undakan yang bisa membuat mereka naik ke tempat tinggi. Dan hasilnya apa? Satu keluarga, saudara, diluputkan dari air bah, diluputkan dari bencana. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ya saudara, enggak boleh anggap sepele. Saudara, diurapi minyak, ada malaikat jaga, men. Sekali lagi, kita enggak tahu Tuhan datang. Ya kita pun enggak tahu kapan nafas ini berhenti. Hidup ini seperti mimpi. Kadangkala kita ngobrol sama orang, makan bakso, besok orangnya udah enggak ada lagi, saudara. Kita enggak tahu, hidup ini seperti mimpi. Tapi kalau saudara tekun perjamuan minyak urapan, kapanpun Tuhan panggil kita, kapanpun Tuhan jemput kita, kita siap ke surga, kita pasti selamat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini menjadi doa kita. Katakan, lingkupiku. Dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Sekali lagi dengan segenap hati kita.
Sekali lagi dengan segenap hatimu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Engkau Raja setiap kami bersama. Ku tenang sebab Kau ada. Mari dengan percaya katakan di hadapan Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yang sungguh percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh. Mari bersama-sama gereja Tiberias kita panggil beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mohon yang terkasih kemana sidang gereja Tiberias Indonesia, pemerintah dan rakyat variasi boleh memimpin setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan Argo tolong bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silakan Argo. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Nah, kita dengar perjamuan kudus ini ayatnya saudara sekalian. Yang Tuhan Yesus katakan ya sebetulnya kita kalau menyatu dengan tubuh darah Yesus kita akan dapat hidup kekal saudara sekalian ya, artinya kita akan dapat hidup di sorga ya kalau kita menjadi pelaku dari firman Tuhan Yesus ya saudara sekalian.
kita menyenangkan hati Tuhan, kita hidup dalam kekudusan Allah, dan menyenangkan hati Allah, tidak mendukakan hati Allah dan tidak mendukakan hati sesama, maka kita akan dapat hidup yang kekal dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus janjikan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian, juga Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan meminta yang memuliakan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan juga saudara sekalian, dalam perjamuan kudus ini kita sungguh kita disertai oleh Tuhan, ya saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 ayat 6 katakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya setiap hari semakin mahal, setiap hari semakin susah, setiap hari semakin sulit, setiap hari semakin sukar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan dirusakkan, saudara. Kita tidak akan mengalami kesukaran, terlebih kalau kita memanage kehidupan kita sungguh-sungguh setiap saat. Ya, seperti tadi saya katakan dalam firman saudara sekalian, betul-betul kita senantiasa setiap waktu menyatu dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, berdoa. Setiap waktu ada hubungan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap waktu, dan kita berjaga-jaga selalu, saudara sekalian. Nah, terlebih itu saudara sekalian, maka kita tidak akan dirusakkan. Kita memanage hidup kita dengan baik dan juga memanage finansial kita dengan baik, ya saudara. Kita tidak duniawi, kita tidak menginginkan hal yang tidak usah dibeli, ya tidak usah dibeli, saudara sekalian. Dan hidup berpadanan dengan apa adanya, ya saudara sekalian. Ya, boleh hutang, tetapi kalau bisa hindari hutang kalau bisa. Ya, tetapi hutang bank atau seperti KPR atau itu biasa, saudara sekalian. Itu juga akan diselidiki bisa bayar atau tidak, ya saudara sekalian. Maka itu bukan hutang, ya saudara sekalian, tetapi karena ada jaminannya, saudara sekalian. Tapi kita tolak hutang-hutang, saudara sekalian. Kita minta sama Tuhan Yesus kita diberkati, bahkan kalau bisa kita memberikan pinjaman kepada orang. Ya, itulah saudara sekalian. Ya, kalau kita manage hidup kita dengan baik, maka kita tidak akan mendapatkan atau merasakan resesi secara pribadi, saudara sekalian. Dan kita akan angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, saudara sekalian. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poligandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar.
tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Dan oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda berdoa, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan, berlipat kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia.
Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak-Mu. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Engkau sayangi ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka selalu dan berikan mereka wibawa ilahi Tuhan Yesus. Berikan apa yang dipekerjakan selalu berhasil. Berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberikan kuasa dan wibawa dari sorga kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan berkati mereka dengan limpah kuasa dan Tuhan Yesus, dan berikan mereka berkat rohani Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpahkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Dan berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat dan sembuh. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikat materi Tuhan Yesus, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, mereka selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan dalam berusaha atau bekerja atau setiap rumah tangga atau setiap pribadi Tuhan Yesus mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup. Tuhan Yesus diberkati Tuhan Yesus dengan heran dan luar biasa. Kami tahu Engkau Allah yang punya segala-galanya, dan biarlah kami semua jemaat gereja Tiberias Indonesia berharap dan bersandar kepada Engkau selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apapun yang diperlukan tercukupi. Kami berdoa untuk koordinator, pekerja, tim worship, singer, choir, greeter, dan kids, dan juga Buanerges, kaum muda Buanerges, choir. Tuhan Yesus berkati, pakai mereka menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anggoro, Engkau berkati bersama istri dan anak. Berkati dengan limpah, pakai Pak Anggoro menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau. Berikan Ibu Radina Samosir selalu sehat Tuhan Yesus. Dan berikan Pak Akiat dan Susan diberkati Tuhan. Dan berkati Tuhan Yesus, Natal Manado nanti berhasil dengan baik. Dan kemudian Ibu Suryeni dan Suryogo diberkati Tuhan. Pak Yahwet dan Ibu Lili diberkati Tuhan. Pak David Kristianto Abiatar diberkati Tuhan. Ibu Popi dan Pak David diberkati. Dan juga Pak Ibu Eli dan Pak Robi diberkati Tuhan Yesus, dan berikan cucunya Yosua dan terutama Daniel Tuhan Yesus dapat sekolah di Universitas Waseda di Tokyo. Tuhan Yesus, kami minta kepada Engkau, dan berkati Pak David Rahaja diberkati, dan Pak Dama diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, panjang umur, bahagia, dan Liana dan Pak Antoni selalu diberkati Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, tanahnya diberi oleh Pak Eko Prasetyo, Pak Antoni berhasil menjualnya dalam nama Tuhan Yesus, dan Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, limpahkan kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia. Dan semua dialami mujizat dan kuasa-Mu itu oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Kami minta kasih-Mu turun atas gereja Tiberias Indonesia, dan berikan semua program-program yang ada
di Gereja Tiberias Indonesia, seluruh Indonesia, Tuhan, berjalan dengan baik karena penyertaan-Mu, karena perkenanan-Mu. Kami minta perkenanan-Mu selalu pada Gereja Tiberias Indonesia. Ya, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Engkau sayangi, Engkau berkati, dan kami berdoa, kami serahkan untuk selalu diberkati Tuhan. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Agustus Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih buat pelayanan Ibu hari ini, melalui firman Tuhan, juga melalui perjamuan kudus minyak urapan dan doa-doanya. Kami terus berdoa, Tuhan beri kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Sebentar umat-Mu akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka, maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa, berkat, mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama keluarga orang tua, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Arda bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, Melvin, juga Sandi, juga The Joyce, bersama rekan-rekan keluarga mereka, diberkati Tuhan. Berkati seluruh choir, penerima tamu, pot kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, semua yang melayani, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali, terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang akan siap pesta di sorga. Berkati Kargo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk acara perayaan Natal Gereja Tiberias di Manado, di Surabaya, bahkan di tempat-tempat lain, di Bandung, dimanapun Natal Tiberias. Kami doa biar semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan boleh memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Ku muliakan namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Agungkan namamu, Yesus.
menyerahkan diri pagi siang hari selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Shalom Liberia.